Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaimam Maskur dengan NIM 08051382328080. Saya praktikan dari Praktikum Dasar-Dasar Hidrodinamika dari Laboratorium Oceanografi dan Instrumentasi Kelautan. Video ini merupakan tugas respon akhir dari Praktikum Dasar-Dasar Hidrodinamika dengan judul materi gelombang. Dan saya ingin menjelaskan apa itu gelombang secara umum. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Gelombang adalah peristiwa naik turunnya air laut dan ukuran kecil atau riak sampai yang paling panjang yaitu pasang surut. Penyebab utama terjadinya gelombang adalah angin. Gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lamanya angin bertiup, dan jarak tanpa rintangan saat angin itu bertiup. Pada hakikatnya, gelombang yang terbentuk oleh hembusan angin akan merambat lebih jauh dari daerah yang menimbulkan angin tersebut. Gelombang terdiri dari panjang gelombang, tinggi gelombang, periode gelombang, kemiringan gelombang, dan frekuensi gelombang. Panjang gelombang adalah jarak berturut-turut antara dua puncak atau dua buah lembah. Tinggi gelombang adalah jarak atau vertikal antara puncak dan lembah gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali pada titik semula. Kemiringan gelombang adalah perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Dan frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Berhubung saya mahasiswa dengan ujung NIM genap, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasang surut dan gelombang angin. Baca. Definisi dari pasang surut adalah fenomena naik turunnya ketinggian air laut secara periodik. Naik turunnya ketinggian air laut secara periodik inilah yang disebut sebagai gelombang. Yang kedua, definisi dari gelombang angin. Gelombang angin merupakan gelombang dengan panjang gelombang mencapai 130 meter dengan periode 0,2 sampai dengan 0,9 detik dan disebabkan oleh angin yang kencang. Penyebab dan karakteristik dari gelombang pasang surut yaitu penyebabnya adalah gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Lalu karakteristiknya yang pertama, permukaan laut naik dan turun 2 kali dalam sehari. Karakteristik yang kedua yaitu tinggi pasang surut berbeda-beda di setiap tempat. Lalu penyebab dari gelombang angin yaitu angin yang bertiup di permukaan laut. Lalu karakteristik dari gelombang angin yang pertama, semakin kuat angin, maka semakin tinggi gelombang tersebut. Yang kedua, gelombang angin dapat membahayakan bagi pelayaran. Manfaat gelombang pasang surut. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTP. Yang berfungsi untuk memanfaatkan energi pasang surut untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, transportasi laut yang berfungsi memudahkan kapal berlayar di laut. Yang ketiga, yaitu pariwisata yang berguna menjadi daya tarik bagi wisata bahari. Lalu dampak gelombang angin. Yang pertama, erosi pantai. Erosi pantai gelombang angin yang kuat dapat mengikis pantai. Yang kedua, banjir rob, yaitu gelombang angin yang tinggi dapat menyebabkan air laut masuk ke daratan. Yang ketiga, bahaya bagi pelayaran. Gelombang angin yang tinggi dapat membahayakan kapal dan pelayaran. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi gelombang. Faktor yang pertama yaitu kecepatan angin. Semakin kuat angin, maka semakin tinggi gelombang tersebut. Faktor yang kedua yaitu kedalaman laut atau topografinya, yaitu air laut yang dangkal lebih mudah membentuk gelombang tinggi. Faktor yang ketiga yaitu durasi dari angin.
Semakin lama angin bertiup, maka semakin tinggi gelombang yang terjadi. Faktor yang keempat yaitu bentuk pantai. Bentuk pantai dapat memfokuskan energi gelombang sehingga meningkatkan ketinggiannya. Lalu jenis-jenis dari pasang surut. Jenis yang pertama yaitu pasang purnama, yang terjadi pada saat matahari dan bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Pasang purnama memiliki tinggi gelombang yang paling tinggi. Yang kedua, pasang perbani. Terjadi pada saat bulan dan matahari membentuk sudut siku-siku dengan bumi. Pasang perbani memiliki tinggi yang paling rendah. Lalu, pasang harian. Pasang harian terjadi 2 kali dalam sehari dengan periode 12 jam 25 menit. Tinggi pasang harian berbeda-beda pada setiap tempat. Lalu kesimpulan dari materi gelombang pasang surut dan gelombang angin yaitu yang pertama, gelombang pasang surut dan gelombang angin adalah dua jenis gelombang utama yang terjadi di laut. Lalu yang kedua, gelombang pasang surut disebabkan oleh gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Gelombang yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu gelombang angin disebabkan oleh angin yang bertiup di permukaan laut. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu gelombang angin dapat membahayakan bagi pelayaran. Jadi itu saja materi tentang gelombang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.